Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ini penulis ingin bahas soal polusi, karena ada yang ngomong motor 4 tak itu polusinya sama dengan motor 2 tak, cuma nggak kelihatan. Apa benar begitu? Iya, kalau menurut penulis yang sudah pernah merasakan zaman dimana banyak motor 2 tak, penulis nggak setuju ya. Nggak setuju, karena ya polusi zaman 2 tak itu nggak cuma bisa dilihat, tapi juga bisa dibau. Jadi sekarang ini kan kendaraan mayoritas bersih ya, bahkan termasuk kendaraan besar pun sudah jarang sekali yang asapnya besar, karena ya kendaraan yang asapnya banyak pasti kena kena tilang, kena selalu jadi langganan di stop polisi ya kalau sekarang. Jadi sangat jarang sekali lah kendaraan yang sampai asapnya keluar parah. Bahkan lebih banyak kendaraan kayak Fortuner atau ya yang diesel penumpang yang lain yang asapnya keluar banyak daripada yang model truk-truk besar begini. Tapi yang jelas ya, ketika zamannya 2 tak itu asap, baik yang oli air ataupun yang bukan, itu sangat bisa dibau ya. Bau dari asap ini ya termasuk cukup menyesakkan juga ya. Jadi sampai pernapasan bisa terganggu, apalagi kemudian sampai banyak kendaraan yang mengeluarkan asap, seperti ketika misalnya di lampu merah, kalau ada kereta api yang lewat, atau juga kalau macet-macetan. Wah, itu merupakan sesuatu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan ya. Jadi yang namanya asap itu betul-betul sangat mengganggu di 2 tak. Ya kerasa juga ya, makanya juga pemilik motor 2 tak pun sering sungkan kalau misalnya asapnya sampai sangat banyak sekali, karena ya gak enak gitu loh. Jadi yang punya motor pun merasakan gak enaknya. Jadi tahu ya opo lek misalnya sampai terkena asap sangat banyak begitu. Nah, setelah zaman motor sudah ya bisa dibilang semuanya 4 tak, dan 4 taknya standarnya juga sudah tinggi ya, walau anehnya nggak pernah jadi petinggikan lagi. Itu jadi sangat-sangat sangat-sangat enak gitu ya. Jadi berkendara itu yang namanya asap nggak ada masalah. Kayak udara ketika di perjalanan pun dalam kondisi macet dihirup masih enak. Misal masuk di gang sempit, ada puluhan kendaraan yang macet gitu ya, masih bisa bernapas walau semuanya mesinnya nyala. Nah, jadi kalau ada yang ngomong polusinya 4 tak itu sama dengan 2 tak, ya penulis nggak setuju, karena yang kerasa saja beda cukup jauh. Mungkin ada yang ngomong, oh polusi ini. Nah, buktinya apa? Kendaraan modern sekarang ini karena pembakarannya lebih efisien, kompresi lebih tinggi, itu CO-nya berkurang. Jadi yang namanya gas racunnya juga lebih sedikit. Sementara itu yang bisa dibilang polusi besar, karbon dioksida. Nah, itu masih perdebatan apakah memang benar karbon dioksida itu merupakan polusi kendaraan yang harus dikurangi. Jadi gas yang sering jadi masalah kan CO, bukan CO2. Tapi kok mengapa sekarang fokusnya ke CO2?
Polusi kendaraan sendiri yang lebih banyak ya mungkin bisa dari oli bekas ya, terutama karena kualitas oli sekarang yang makin turun. Zaman dulu oli itu untuk sepeda motor 5.000 km atau bahkan 8.000 7.000 km. Contoh kalau nggak salah motor Honda GL itu sebelum zamannya CB 150R itu ganti oli 7.500 km kalau nggak salah, kan jauh sekali. Dan itu ganti oli itu beneran bisa dilakukan ya dengan kualitas oli zaman dulu. Nah sekarang walau ada oli yang nulis 10.000 km 5.000 km, tapi kenyataannya olinya kemampuannya cuma cukup untuk 1.000 km. Jadi malah rekomendasi ganti oli 2.000 km itu sudah terlalu telat. Dan oli yang kualitasnya rendah ini membuat efisiensi pembakaran berkurang, membuat ya olinya juga makin cepat rusak, membuat komponen-komponen jadi harus sering diganti yang jadi sumber polusi lagi. Juga ya karena kompresi yang lebih tinggi, maka potensi panas dari kendaraan ini jauh lebih tinggi. Jadi mungkin ya kita ngomong mesin dingin karena ada radiator, tapi itu juga artinya dibanding dengan motor tanpa radiator, panas yang dikeluarkan lebih tinggi, panas yang disebarkan ke lingkungan itu lebih tinggi. Ya kalau soal ini sih bisa dibilang nambah ya, soal panas ini bisa dibilang makin modern, makin tinggi kendaraan panas yang dilepaskan oleh kendaraan. Dan ini juga terjadi pada kendaraan listrik ya. Jadi penulis lihat itu kalau yang di videonya Misa Khairuddin atau siapa itu ya, yang setiap hari posting video Nürburgring, jalan di situ ada mobil listrik, ada mobil bensin yang model lama, model baru. Polusi kalau di situ yang lebih difokuskan adalah polusi asapnya ya, nggak ada uji emisi di situ kalau nggak salah. Kalau sudah layak jalan di Eropa biasanya kendaraannya sudah dianggap bebas polusi ya, sesuai standar sana. Tapi yang jelas dicoba itu sering kendaraan listrik itu harus dihentikan pemakaiannya karena panas yang berlebihan. Jadi mungkin ada yang 1 lap tahan, tapi di lap kedua sudah tidak bisa lagi, atau ya seringnya sih di lap kedua sudah casnya habis. Jadi jarak Nürburgring itu pirang kilo sih. Nah itu bisa habis juga aki ini. Tapi yang jelas beberapa kendaraan terpaksa nggak bisa digenjot lagi karena sudah overheat. Nah, sampai overheat seperti itu kan artinya timbul panas. Jadi yang namanya kendaraan listrik itu masih ada masalah panas. Ya panasnya itu dari baterai, juga dari penggeraknya, BLDC-nya ya. Oh iya, yang namanya ECU juga bisa jadi sumber panas ya. Jadi elektroniknya pun bisa menghasilkan panas karena memang arus yang mengalir di situ itu tinggi. Apa maneh polusi. Kalau suara jelas lebih senyap ya kalau motor-motor sekarang. Jadi ya seringkali sumber suara itu adalah dari mesin, bukan dari knalpot
Lagi-lagi ya, oli yang jadi penyebab motor itu berisik. Kualitas oli yang sudah jauh lebih turun membuat motor itu polusinya malah makin besar. Ya sayangnya begitu ya. Jadi kalau dibilang makin modern makin berkurang polusinya, ya kita lihat polusi bagian apanya. Polusi suara berkurang, tapi ya karena kualitas olinya makin turun, kualitas komponen makin turun, ya polusi di bagian lain-lain jadi meningkat. Sampah olinya makin banyak karena pembakaran tidak sempurna, racun yang terkandung di oli bekasnya juga makin banyak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.